Dari kecil sih udah dirasain Kak. Kamu dulu supir angkot juga ya? Ya supir angkot. Dari 2011 aku ngangkot. Ya udahlah, saya cari kardus buat alas. Itu saya tidur di halte. Emak diketemukan dengan dokter Andri, bagian psikiater emak, yang benar-benar sampai dia bilang gini, dia sendiri pas emak datang ke sana dia tidak melihat sosok seorang Mafera yang selama ini selalu depan TV. Dia kaget karena emak datang pakai daster, pakai celana, pakai daster cuma sama sendal jepit. Dan hujan terparah apa yang Mafera pernah dapetin? Ngambil duit Olga. Emak nggak malu ungkapkan di sini, ini pertama kali emak ungkapkan di kamu loh. Terima kasih Mafera. Karena emak boleh jujur tidak ada yang tahu cerita ini. Karena aku lihat Mafera ini udah sempat ngebangun di atas puncak, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, hujat segala macam, masih berdiri gigi sampai sekarang. Mak, aku pengen dengar kisah Mafera. Apa yang buat Mafera bisa sampai sekarang bertahan sampai akhirnya sekarang manajerin di Olga dan beberapa artis yang lain. Di podcast Ibang Layar kali ini, gue udah kedatangan seorang manajer legend yang luar biasa. Sudah berkecimpung 30 tahun lebih di dunia entertainment di belakang layar. Pas banget sama dengan podcast gue, podcast Ibang Layar. Dan juga, dia juga sekarang manajerin artis yang lagi viral banget. Oke, kita akan ngobrol langsung dengan Mafera dan Dika Olga. Yeay. Sebelumnya Mak ngucapin banyak terima kasih buat Rizky, buat Breeze Entertainment udah ngundang kita berdua. Ya, pokoknya mudah-mudahan acara di belakang layar ini tambah sukses, tambah banyak iklan masuk, tambah bisa ada di atas meja nanti semua brand-brand, ya kan? Yuk kalian semua para brand-brand, ini acara unik tapi apa sih? Kalau menurut Mak beda gitu loh. Kita kayaknya datang ke sini tuh kayak datang ke rumah ngobrol santai. Ini kalau udah manajer yang benar-benar udah 30 tahun, promosinya udah sekalian. Ini loh Mak udah promosiin. Mafera apa kabar sih sama Dika? Ya Allah, alhamdulillah. Sehat banget. Aduh, aku seneng banget loh Mafera mau mampir ke podcast di belakang layar aku. Aku seneng banget karena apa? Karena dulu jujur aku banyak belajar dari seorang Mafera. Jujur kita dulu kenal sejak waktu masih jadi Trans TV, udah dari 15 tahun yang lalu ya Maya? Bener. 15 tahun yang lalu, sejak zaman Mafera pegang almarhum Olga, dan aku tahu Olga sejak belum dipegang sama Mafera. Jadi aku tahu banget perjalanannya almarhum Olga sampai dengan Mafera, harganya jadi seperti apa. Sekarang tiba-tiba aku lihat viral lagi manajernya orang yang mirip almarhum Olga. Amin. Ya, aku juga nggak nyangka Bang, bisa nyampe ke sini kan. Aku seneng banget loh bisa ngobrol. Jadi aku kayak ngelihat ini kayak Olga di zaman dulu. Itu dia. Karena aku tahu Olga, ini aku share sedikit waktu belum dipegang sama Mafera, yang kemarin masih nyupir sendiri, mobil masih Suzuki Aerio. Terus orangnya yang bener-bener mandiri, tiba-tiba muncul Mafera yang kayak bener-bener kayak bener-bener kayak emaknya beneran gitu loh. Justru gitu. Aku pengen ngobrol sama Mafera deh. Mafera, aku nggak mau flashback tentang perjalanan Mafera awal jadi manajer artis karena udah banyak dibahas di tempat-tempat lain. Iya benar. Cuman aku tuh pengen banget di sini ngangkat tentang kilas balik seorang Mafera, karena aku lihat Mafera ini udah sempat ngebangun di atas puncak, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, hujat segala macam, masih berdiri gigi sampai sekarang. Mak, aku pengen dengar kisah Mafera. Apa yang buat Mafera bisa sampai sekarang bertahan sampai akhirnya sekarang manajerin Dika Olga dan beberapa artis yang lain? Iya. Pertama, Mak mau berbagi ilmu, nggak apa-apa ya? Boleh dong. Dalam artian karena pertanyaan dari Rizky itu sangat luar biasa bagusnya. Karena memang di dunia entertain itu jatuh bangun situ sudah biasa Rizky. Oke. Tinggal tergantung dari kitanya kuat atau tidak. Mau maju atau tidak. Karena kalau Mak sendiri melihatnya, karena semua ini kekuasaan dari Allah yang Maha Baik. Pertama. Kedua orang tua kita, ibu bapak kita, mama dan bapak emak tuh, dan ibu Yani juga selalu memberi emak doa dan support, juga keluarga, suami dan anak emak, artis-artis emak yang sekarang ini support emak. Itu yang membuat emak kenapa enggak harus maju ya gue, kenapa gue harus ada di titik sebau terendah seperti ini waktu itu ya. Pada saat itu belum ada anak-anak gitu. Nah belum ada artis-artisku yang baru, sempat emak tuh yang di bulan apa ya, waktu itu di tahun pas pandemi. Itu emak mengalami yang namanya emak sampai depresi. Ya aku bisa nonton di Connect tadi sampai ke psikiater sampai 3 tahun, bener? Bener.
emak ke psikiater, emak itu tidak mau bertemu dengan orang banyak, sedangkan tugasnya kamu sebagai manajer harus bertemu banyak orang kan. Iya, kalau nggak bisa jualan. Bayangin, di titik terendah itu emak pernah ngalamin. Emak diketemukan dengan dokter Andri, bagian psikiater emak, yang benar-benar sampai dia bilang gini, dia sendiri pas emak datang ke sana, dia tidak melihat sosok seorang Mafera yang selama ini selalu depan TV. Dia kaget karena emak datang pakai daster, pakai celana, pakai daster cuman sama sendal jepit. Itu bukan Mafera. Kamu kan kalau tahu kan emak itu kalau kemana-mana menor, heboh dengan dandanan emak tuh, yang emak tuh harus ngasih penampilan yang bagus karena kita manajer. Manajer itu menjual produk. Kalau kita yang menjual produknya aja tidak baik, dia tidak, gimana anak kita bisa naik gitu kan? Kan terlihat dari produknya sendiri, produk itu bagus ataupun tidak, siapa yang ngejualinnya? Benar dong, setuju ya? Kita sebagai manajer, karena kita berdua ini adalah manajer, jadi setuju ya apa yang kita bicarakan adalah sesuai dengan kenyataan, gitu. Nah, pada saat di titik terendah itu emak ke psikiater, emak berobat, dan akhirnya emak kembali lagi karena doa orang tua, doanya dari anak-anak emak, suami emak, dan orang-orang terdekat emak yang baik, itu membuat emak bangkit. Akhirnya emak dipertemukan sama seorang Boke. Boke itu adalah sosok yang sangat luar biasa bagi emak. Emak mau ngucapin di sini terima kasih banyak buat Boke. Namanya Boke van der Wit, itu adalah salah satu hatersnya emak. Justru dia haters emak. Akhirnya jadi sampai sekarang titik ini tetap dia haters. Dia bilang, gue nggak akan pernah bikin lo ini mak, nggak boleh. Emak itu tidak ada pembencinya, aku tetap jadi hatersnya emak. Di saat emak mendidik anak-anak, aku sebagai orang yang paling terdepan untuk garda terdepan untuk melihat emak tidak boleh seperti ini, emak harus seperti ini. Sampai kamu boleh jujur, gaya baju emak kan kamu selalu hitam ya. Kamu ketemu emak hitam kan, selalu hitam-hitam, selalu warna gelap. Boke yang bilang, emak itu cantik loh kalau pakai warna terang. Makanya sekarang jadi berubah jadi colorful. Emak harus berwarna, emak. Jangan emak emak tutup bungkus diri emak dengan kegelapan terus. Karena warna cerah itu mendapatkan rezeki yang bagus untuk kita dan bikin kita tuh happy, mak. Ada benernya juga sih. Kalau warna gelap itu kadang-kadang kan kita kayak kedukaan gitu ya. Gitu loh. Jadi aku ingat kata-kata Boke, maka aku terima kasih banyak sama Boke yang support emak dan anak-anak emak. Emak harus maju. Emak bikin tuh mereka anak-anak pinter, Trio Lebay, Ray, Dion sama Dika, karena mereka punya kekompakan itu dari Boke juga. Makanya aku bilang di saat titik terendah aku bisa melihat di mana teman, di mana saudara, di mana orang-orang yang membantu kita di saat kita terpuruk. Emak pernah ada di titik terendah itu, emak pernah ada. Apa sih titik terendah Mafera dalam hidup Mafera? Emak harus menjual barang-barang kesayangan emak. Tapi itu bukan karena ditinggal sama almarhum Olga? Bukan. Karena emak waktu itu salah mengikuti aturan, ada beberapa orang yang ngasih masukan, emak, hayu bikin program ini, sampai detik ini emak belum dibayar sama salah satu stasiun TV, ada kurang lebih sekarang ini hampir 1 M. Emak belum dibayar. Dan itu semua modal, kamu tahu ya, emak dari dulu modalin artis emak, kamu tahu ya. Jadi artis-artis emak modalin dulu, kita bikinin program, kita bikinin layar lebar, itu semua dari emak pribadi. Modal pribadi, nggak ada sponsor? Tidak ada sponsor lagi. Tuh ada satu orang partner bisnis emak dulu, namanya Pak Wandi Wanandi, itu membantu emak untuk membuat film. Dia pernah membantu emak. Ada Ibu Herti Purba, ada Mami Yanti, ada beberapa orang yang membantu emak untuk membuat film itu. Tapi sebagian barang-barang emak, kesayangan emak itu dijual sama emak. Dan ibarat kata, kamu tahu dong, emak itu selalu pakai tas branded, nggak pernah tasnya itu nggak branded ya. Emak cuman bilang ini pelajaran buat emak juga, karena di saat kita butuh sesuatu, tas-tas itu harganya dijual sangat murah. Bener itu terjadi. Mobil mewah emak dijual sangat murah. Dan itu jadi pelajaran buat emak. Sekarang itu jangan gaya digedein. Ini pelajaran buat semua. Tabungan digedein. Karena pada saat kita lagi perlu sesuatu, cuman tabungan yang bisa nolong kita. Kalau memang ada uang, ada emas, dolar, uang simpen sebaik-baiknya. Kalau nggak aset juga jangan terlalu banyak ya, karena kita pas jual rumah atau jual tanah itu susah.
Yang kita perlukan itu fresh money. Gitu loh, itu pelajaran buat emak. Jangan beli wah ilah sampai barang-barang sebranded-brandednya sebanyak-banyaknya. Beneran deh, bukannya emak ngajarin tidak baik ya, maksudnya bukan emak benci dengan barang branded, tapi di saat kita sedang terjatuh, kita mau menjual sesuatu itu ditawar dengan harga yang sangat luar biasa. Beli 40 juta, 50 juta, dijual cuma 10 juta atau 8 juta. Itu benar-benar terjadi di titik sampai titik terendah emak seperti itu, gitu. Tapi itu buat pacuan hidup emak. Emak nggak malu ungkapkan di sini. Ini pertama kali emak ungkapkan di kamu loh. Terima kasih Mak Vera. Karena emak boleh jujur tidak ada yang tahu cerita ini. Tapi Mboke bilang apapun dalam hidup emak harus ceritakan biar orang tahu seberat apapun manajer itu selalu membantu artisnya untuk di depan. Kamu pikir ngajak orang makan nggak pakai duit? Iya. Ketemu orang, ketemu sana kesini nggak pakai ongkos. Itu perjuangan manajer hal kecil. Belum yang lain-lainnya. Dandanin mereka supaya mereka kelihatan bagus. Boleh tanya sama Dika. Ini udah perawatan kemana? Udah perawatan ya sekarang Dika ya? Iya, perawatan di dokter Hana, di dokter Emak juga, dari kliniknya Emak juga. Demi Allah, kalau Emak bilang kamu kalau di dunia ya, di entertain itu memang harus muka lebih fresh, lebih muda. Dokter Hana sampai bilang kamu harus ditarik di sini biar kelihatan kecilan. Kamu harus dibotok. Itu bukan uang kecil ya. 25 juta, 30 juta itu ada. Itu untuk di awal. Nah, masyarakat Indonesia ini netizen yang tidak tahu bahwa prosesnya manajer menjadikan seorang artis itu sangat susah itu semua tuh pakai modal. Mereka cuma bilang apa? Manajernya paling duit gitu. Netizen selalu ngomongnya gitu sama emak. Paling lu ngomong ini duit lah. Sekarang sebelum dia jadi artis kita ngeluarin duit dari baju, celana, sepatu. Nah, Dika ini dimodalin semua Mama Vera. Tanya langsung. Semua. Malah saya dari kampung nggak bawa apa-apa bang. Aku bilang sama Mboke itu sport aku. Sampai Mboke bilang. Mboke yang ngasih rumah ke Dika benar? Iya benar. Bener kamu dikasih rumah? Iya, mau dibeliin Dia sudah istrinya suruh cari-cari rumah, tapi kata Mboke dengan satu syarat. Suratnya harus benar-benar minimal AJB. Kenapa AJB bukan SHM? Maksudnya minimal. Nanti kadang-kadang dekat daerah itu susah untuk kadang-kadang mereka antar saudara beli, tapi kan takutnya tanah itu kadang-kadang tidak bertuan ya. Nanti takutnya itu tidak jelas. Tapi kalau AJB minimal sudah ada kejelasannya, baru nanti ditingkatkan ke SHM. Maksudnya Mboke seperti itu supaya dia cepat-cepat punya rumah. Gitu loh, Mboke itu maunya dia dan keluarganya jangan ngontrak lagi. Gitu. Aku penasaran deh, Mak Vera, hujatan yang terparah yang menurut Mak Vera pernah dapat, karena sampai sekarang jujur aku juga kan aku kerja di dunia di belakang layar juga udah kurang lebih hampir 20 tahun. Aku juga banyak dengar kisah Mak Vera, ada yang positif, ada yang negatif. Aku dengar, maaf ya Mama, aku harus jujur, lebih banyak yang negatif. Mak Vera banyak itu kan. Banyak banget. Mak Vera ngerasa, aku bilang makanya aku tuh pengen ngundang Mak Vera sini, aku tuh pengen penasaran. Gue bilang sama tim gue kalau jadi Mak Vera, gue kayaknya nggak kuat buat berkecimpung di dunia ini. Aku tuh penasaran Mak Vera tuh bisa bertahan di sini, dan hujatan terparah Mak Vera sampai pernah nggak sih sampai hands up? Dan hujatan terparah apa yang Mak Vera pernah dapetin? Ngambil duit Olga. Padahal itu yang ngambil kan katanya asisten. Ini boleh disebut kan? Boleh. Namanya kita nggak usah sebut. Asistennya yang aku kenal itu kan, yang dulu kan. Iya, yang dulu. Kamu tahu kan? Karena kemana-mana pun dia selalu di samping Olga, bukan Mak Vera. Jadi selama ini yang orang bilang Mak Vera ngambil uang Olga itu asistennya. Asistennya, dan ada buktinya. Mak punya buktinya. Karena kalau kita keluarkan buktinya, sebenarnya orang itu harusnya minta maaf loh ke Emak. Karena Emak menanggung cacian selama 10 tahun. Kalau nih yang ngambil uangnya Olga nonton, tolong deh kamu speak up. Karena kalau gimana pun juga nama baik Emak selama 10 tahun kamu buat Emak seperti itu, bikin Emak itu merasa ya Allah lu tega banget sih. Padahal Emak yang ngegaji dia loh. Emak yang ngegaji anak itu. Dia tinggal sama almarhum juga dulu kan? Dulu tinggal sama almarhum sebelum dia menikah. Iya. Dan orangnya sekarang kemana? Mak Vera nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu dan hilang dari peredaran dunia entertain. Tapi nggak dilaporin ke polisi? Sempat sama keluarganya Olga pernah dilaporkan. Dan keluarga Olga pernah buat laporan, itu adiknya Olga namanya Entu. Buktinya mereka juga ada. Dilaporkan di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat waktu itu. Tapi hilang aja udah laporannya dia datang baik-baik ke keluarganya Olga. Minta tolong kasus ini ditutup waktu itu. Dan karena keluarga Olga itu baik banget, sangat luar biasa, hatinya mulia,
karena anak ini pernah bekerja sama Olga sebelum emak masuk ke dalam hidup Olga, anak ini sudah di samping Olga. Jadi orang lama, bukan orang baru. Benar, dulu sama dia dulu baru emak masuk. Yes, karena dia dari dulu itu dia itu adalah pendamping, di mana ada Olga ada dia waktu itu. Dan orang itu tidak mau mengakui sampai detik ini, dia tidak mau mengakui. Mungkin yang mak takut adalah, mungkin yang dia takuti adalah dia tidak bisa cari rezeki. Iya dong, kalau ngambil duit orang mana orang percaya sih? Kayak emak aja, emak dituding seperti itu, ada beberapa orang yang percaya, ada yang tidak. Karena gimana pun sebelum Olga kaya, emak udah kaya duluan. Karena dulu sebelum pegang Almarhum Olga, dirimu udah pegang Dewi Persik, Saiful Jamil, nama-nama Ulfa Duyanti. Iya kan, siapa yang nggak kenal mereka? Kamu bisa tahu dong, dihitungin kalau mereka off air seperti apa. Sampai Olga bilang, mak lu mau manajerin gue beneran mak? Olga sendiri aja mak bilang, waktu itu lu mau manajerin, dia nanya, mau mak? Sampai begitu. Mak sampai bilang gini, nggak apa-apa mak, mak pegang Olga, tapi satu syarat, Olga harus nurut sama emak. Karena antara manajer sama artis itu sama-sama harus bekerja sama dengan baik, harus saling klak gitu loh. Kalau enggak klak satu sama lain, kita nggak akan bisa kompak, nggak bisa ketemu. Nah ini yang mau aku pelajari dari Mbak Vera sama Almarhum Olga, karena dulu aku zaman masih BBM, aku punya BBM Mbak Vera, masih Mbak Vera love Olga, love fotonya berdua itu terus sampai Almarhum meninggal. Sampai Olga meninggal tuh. Olga. Tapi kayaknya dari Mbak Vera dulu kan ngebesarin tuh banyak banget ya, yang tadi ada Dewi Persik, ada Saiful Jamil, ada Pinkan Mambo, Nikita Mirzani juga sempet, terus banyak lah nama-nama, ada paketan-paketannya, Chan Kevin, Tara Budiman segala macam. Tapi yang kayaknya paling bener-bener long lasting tuh sama Olga. Apa sih mak yang membuat Mbak Vera bisa bertahan long lasting sampai nih ya harganya Almarhum Olga yang dari 1 jadi bisa naik ke 100 kali lipat, itu tuh benar-benar amazing sih mak. Ya itu apa sih yang buat bisa seperti itu? Kekompakan, saling koordinasi, saling terbuka, saling tidak ada yang menutupi satu sama lain, dan sayang itu tulus. Karena ketulusan yang membuat kita membawa rezeki kita akan selalu bersama gitu loh. Kenapa sih Mbak Vera itu selalu, Mbak Vera dan Olga itu selalu di hati. Kita berdua kan, kamu juga sendiri bisa lihat BBM kita kan. Olga love Mbak Vera. Sampai Almarhum meninggal PP-nya masih itu loh. Iya. Karena Olga bilang jangan pernah ganti selamanya ya Mak, PP itu. Olga itu yang minta. Karena memang benar-benar Olga itu sama Mama sayangnya sampai seperti itu. Sampai keluarganya almarhum sampai sekarang pun masih berhubungan baik ya sama Mak. Kamu percaya nggak? Kasur almarhum Olga yang selama ini ada di rumah Bang Billy itu sekarang udah ada di kantor kita di MVBT. Saking keluarganya Olga juga baik sama emak. Mboke juga bilang, mak bawa aja di rumahnya Mboke, kan dijadiin kantor rumahnya Mboke yang di daerah sana di Kayu Putih itu dijadiin kantor, dan di situ ada barang-barangnya Olga, jadi kayak museumnya Olga. Ada barang-barangnya Olga di sana gitu. Jadi saking cintanya emak sama Mboke, karena Mboke itu juga kan Olga katanya. Iya, fans banget sama Olga, sama Benyamin S juga. Oh, jadi dia jadi hater dirimu gara-gara ngelihat berita-berita di netizen hujatan itu. Benar, itu dia. Mboke ngomong, kok kayak gini ya Mbak Vera gitu. Maksudnya dia mau cari tahu nih kayak gimana, bener nggak berita ini. Kan dia orang pinter ya, Mboke itu orang pinter. Dia tidak bisa menilai dari satu pihak. Dia cari kebenarannya tentang berita itu. Oh ternyata selama ini salah, ternyata bukan itu. Beritanya ternyata nggak seperti itu. Itu titik terendah, paling nggak enak dihujat orang loh. Iya pastilah. Hidup itu karena kamu bilang aja, aku belum nggak siap kalau aku seperti itu. Udah nggak, kalau aku bisa. Aku salut sama Dino bisa bertahan sampai dia udah pegang artis lagi. Iya, karena aku bilang kita ini semua itu suatu saat akan hilang pada waktunya, akan pergi dengan sendirinya. Karena nggak ada yang kekal dalam hidup kita. Setuju. Karena semua itu adalah semuanya keputusan di tangan Allah yang Maha Baik. Ya, kalau Mak yakin bahwa kita hidup niatnya dulu deh. Niatnya apa nih? Mau ngebantuin orang. Nih kayak mau ngebantuin Dika. Waktu Dika belum orang tuh dia bikin konten dari bulan 5 ya. Bulan 5 bikin konten viral. Tapi dia belum diundang-undang TV. Cuman pada saat Emak dan Boke berkolaborasi untuk narik dia, itu atas saran dari si Reza Vero dan Boke, Mak undang aja sekalian di acara Bang Billy, kita undang dia datang. Ternyata viral.
lama-lama dimasukin di pagi-pagi ambiar, masuk lagi ke brownies, ada beberapa acara TV juga ngundang, sampai acara kamu sekarang di belakang layar ini juga diundang, karena kan pasti ada sesuatu cerita dan yang menurut orang ini viral dan bagus untuk diangkat. Iya. Ya kan? Betul. Setuju ya kalau untuk itu. Dika, kamu aku udah pernah lihat di YouTube 5 tahun lalu udah ada konten yang kayak ala Amon Olga, bener sih itu? Kamu apa orang yang mirip Olga ya? Kamu konten baru bulan 5. Bulan 5 kan? Aku lihat di YouTube ada short kalau bukan Dika ya berarti? Oh itu orang lain, bukan aku. Maksudnya orang ngupload videoku. Oh bukan Dika. Oh bukan. Dika tapi kan orang yang ngupload. Tapi dari dulu memang kamu udah parodiin Olga. Apa ngefans sama Olga atau memang? Memang ngefans Kak dari dulu. Dia emang fans. Dia fansnya Olga. Dia salah satu Olga lover. Oh serius? Pantasnya dia agak mirip loh. Dari aku mulai ngefans tuh mulai dari 2013. Oh udah lama banget berarti memang. Iya, dia Olga lover sejati. Makanya kemarin izin sama bapak sama ibu Olga, waktu itu ketemu kita izin. Maksudnya dia gimana pun juga kita punya adab. Harus kita izin dulu ke keluarga, apalagi ke ibu bapak yang memang dari keluarga Olga sendiri ya, Olga Syaputra sendiri almarhum, izin Olga, Dika boleh ya Bu, Pak untuk parodiin Olga ataupun mencari rezeki mirip bikin parodi buat dijadiin konten untuk Dika. Nggak apa-apa Mas, silakan aja kata bapak. Mudah-mudahan ini bawa rezeki buat Dika. Bapak lu yang ngedoain. Nggak minta royalti? Enggak, kata bapak, pokoknya kamu keluarga Olga baik, Olga baik karena orang tuanya baik. Iya. Sekarang gini, boleh jujur ya, dibilang Mafera kok nggak bisa move on dari seorang Olga. Jangan tanya Mafera, tanya sama Olga lover, tanya sama beberapa orang yang pecinta Olga, bisa nggak move on dari seorang Olga Syaputra. Apa sih Mafera yakin buat ambil, kan sebenarnya yang mirip almarhum Olga tuh banyak. Sebelum-sebelumnya kan banyak ya. Iya. Akhirnya kena jatuh pilihan kepada Dika Olga. Kenapa Mak? Pertama satu, yang aku lihat kemiripannya dia dalam berusaha ya. Satu, dia mau ngebantu keluarganya yang notabene memang layak dibantu. Dia bukan orang punya, kebetulan rumah masih ngontrak, dia punya anak 2, punya istri, punya ibu, papanya tukang servis jam di pasar, ya. Yaitu bapak kandung. Bapak kandung, kalau bapak tirinya tukang parkir. Maksudnya dia mau ngangkat derajat orang tuanya tuh seperti Olga. Olga itu pengen ngangkat derajat orang tuanya dulu, ngomong sama emak. Biar orang tua Olga punya rumah, adik-adik Olga semuanya pada bisa sekolah dan bisa jadi orang pinter, ngebanggain orang tua. Itu keinginan Olga sama. Keinginan dia ingin anak-anaknya bisa beli barang-barang yang mereka tinggal tunjuk, Dika bisa beli katanya. Jadi emak itu selalu ngambil artis itu yang memang di hati emak itu nyangkut gitu loh. Banyak yang mau bayar emak loh untuk jadi pegang sama emak, bener. Mafera bayar berapa masuk manajemen Mafera? Tadi kan emak tunjukin ke kamu ada beberapa banyak DM kan. Tapi bukan nominal uang. Kalau emak mau uang dari dulu udah kaya raya lebih dari yang lain. Bukan masalah uang kita bicaranya di sini, tapi bicara hati. Karena kita ngejual orang itu pakai hati kan. Setuju. Gitu loh, bukan kita ngejual orang sembarangan. Nah ini yang kadang-kadang orang itu tidak melihat di situnya. Lalu karena uang, sebelum mereka punya uang, sebelum Olga punya uang, mau punya uang duluan. Makanya kan kata Olga bilang apa, gue manajer gue mah kaya raya. Bukan kita mau sombong ya, cuman memang seperti itu. Cintanya emak sama Olga bukan cinta uangnya. Tapi kan orang dari dulu bilangnya emak cinta sama Olga karena uangnya aja. Lalu gara-gara uangnya, lu jangan lihat nilai dari uang. Kita perlu uang. Tapi tidak bukan karena uang kita mencintai orang. Iya, setuju sih. Tapi Mak, kok Mak bisa kepikiran, ini flashback lagi ke edukasi juga buat teman-teman di belakang layar. Kok bisa kepikiran buat kalau kita flashback Mafera udah jual Olga, pasti selalu ada paket-paketan teman-teman sampai sekarang juga bikin lagi trio lebay selalu berani gitu. Ide dari mana sih Mak jualan artis bisa dipaketin? Kayak dulu kan Olga di AKS paketannya Chan Kevin sama Taras. Iya. Pokoknya, nah kamu mau tahu nggak? Ini yang orang nggak banyak tahu nih. Pinter nih pertanyaannya. Dia nguliknya bagus nih. Maksudnya gue kan memang pas saksi banget. Waktu pas dulu kan jadi TV. Tuh kan, dia jadi saksi hidup bener. Jadi dulu itu sebelum emak megang Olga, waktu itu emak sering paketin. Ide dari mana tuh? Saipul Jamil, Dewi Persik. Bener nggak? Iya. Dulu seperti itu.
Jadi sebelum ada Olga pun emak sudah menjual paketan waktu itu. Dan dulu Olga tidak akan bisa terkenal kalau tidak ada Ulfa Duyanti, pelawak nomor 1 wanita pada saat itu. Maaf Teteh, Mafera bukan jual nama Teteh, tapi ini memang ilmu dari Teteh Ulfa yang memberikan ke kita semua bahwa jadi orang baik itu penting. Karena kan sekarang ini kayaknya orang di dunia entertain ini, maaf ya, pada pelit untuk ngajak kolaborasi. Maaf loh, banyak yang jangan ditempelin sama dia, ntar dia numpang pansos. Zaman dulu, artis dulu semua pada ayo pada kumpul pada sini yuk, pada mau ngetop bareng, banyak loh kayak gitu. Kalau sekarang susah banget. Mau duduk sama dia aja bayar dulu 150 juta, bayar dulu 100 juta baru bisa duduk bareng. Nah ini yang kadang-kadang orang empatinya kurang adalah seperti itu. Jangan mau ditumpangin, nanti lu malah kebagi lu rezekinya. Kalau Olga tidak seperti itu, karena emak mendidiknya seperti itu. Emak bilang sama Olga, ajak teman-teman kamu yang susah selagi kamu bisa. Nggak apa-apa mak, iya tapi yang bener ya gak teman kamu siapa, karena kadang-kadang teman itu kadang-kadang suka ngejerumusin hal yang tidak. Iya mak, ntar mak yang pilih aja mak, siapa yang kira-kiranya bisa dibantu sama aku. Itu Olga kayak gitu. Iya. Banyak yang pelit Rizky. Iya. Banyak yang pelit, banyak yang sih, dia harus tahu dia circle siapa nih, kalau nggak masuk circle. Iya. Lu jangan kalau nggak viral banget, udah nggak usah diajak, ntar dia ngetop numpang tenar sama kita. Ya Allah, lu tinggal di dunia itu nih. Makan sekarang ikut-ikut kajian, sahabat majelis. Jadi kalau berbagi kasih itu sama mereka itu selalu bilang gini, berbagi rezeki itu tidak membuatmu miskin. Setuju. Berbagi ilmu tidak membuatmu jadi tinggi hati. Berkah kita berbagi ilmu, karena ilmu nggak akan kita bawa sampai mati. Setuju. Lu sholat sebelum disolatin itu bahasa karena kita tahu waktunya kita selesai di dunia. Setuju. Nih buat semua para entertain Indonesia, pesan dari Mafera nih ya. Boleh ya Mbak Titi pesannya? Boleh. Nanti kamu masukin ke bagian utama kamu untuk berpromosi. Ini buat para entertain muda maupun tiktokers, selebgram ataupun artis di seluruh Indonesia, jangan pelit untuk berbagi rezeki, berbagi ilmu, untuk buat konten bareng sama anak-anak yang memang belum terkenal. Karena dengan berbagi ilmu dan berbagi rezeki seperti itu, membuat pahalamu itu akan dilihat sama Allah yang Maha Baik. Jangan pelit, mentang-mentang circle-nya ini aja circle, yang ini nggak diajak. Circle ini nggak diajak karena apa, kayak di kotak-kotakan gitu di dunia entertain. Jangan seperti itu. Si manajer ini ngejelekin manajer ini ngejelekin, nggak usah nih, kayak begini aja, antar manajer saling support. Jangan sampai ngejelekin manajer yang lain supaya untuk menutup rezeki. Emak pernah lu dijelekin dan nyampe ke kuping emak lu. Ada salah satu manajer artis terbesar ngejelekin emak cuman bisa bilang gini, aku tidak pernah ngejelekin kalian, rezekinya emak udah diatur sama Allah. Jangan pernah mematikan rezekinya emak karena kalian iri dengan emak. Kenapa sih dijorokin nggak pernah jatuh, bener nggak? Ya mungkin karena dulu kan semua TV kita tahu pasti amal-amal enggak. Ini jujur ya, zaman aku kerja di Trans sampai kita tuh ngejar Mafera tuh bener-bener rebutan karena dirimu mau diambil TV lain, jadi kita harus ajar cara sahur, harus dirimu, dan Big Boss gue minta harus Olga gimana caranya kita di-push seperti itu. Ya mungkin itu yang membuat banyak orang juga yang ada iri ya juga. Maksudnya emak jangan kayak gitu, rezeki itu sudah ditakar sama Allah, nggak perlu ngejelekin emak sejelek itu. Maksudnya emak ini juga cari nafkah buat anak emak, buat artis-artisnya emak, nyari rezeki juga buat berbagi dengan orang lain. Jangan kita punya hati busuk, iri, dengki, yang akhirnya kita menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain untuk kepentingan pribadi kalian. Dan emak juga suka bilang, kenapa emak selalu, Mafera tolong ya kalau gua ada utang tolong ditagih ya atau gimana. Emak karena apa? Karena suatu saat kita kan tinggalin dunia nih. Kalau ada orang yang berhutang sama emak harus tagih. Karena emak takutnya nanti pada saat emak nggak ada, nanti emak juga yang kena
kena masalah gitu loh. Mak yang kena nanti di alam nanti mak yang ditanya kenapa lu nggak nagih kan itu gitu loh. Nah banyak yang bilang udah lupain aja utang. Mak akan lupain setelah mak sudah menagih. Udah berusaha untuk mengingatkan. Iya, mak sudah mengingatkan. Jadi nanti urusannya kamu dengan Allah, bukan urusannya dengan Mak Vera lagi. Iya. Sudah mak ikhlas kan? Yang penting mak sudah menagih. Lu bayar, ayo. Kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa. Iya, luar biasa lu Mak Vera. Mak, dulu juga kan Bang Billy juga. Bang Billy kan juga dari Mak Vera. Awal gue inget banget tuh. Iya kan? Iya. Kan awal kali aku inget Bang Billy itu tuh drivernya Olga kan, paling nggak mau friend kan? Sebelum jadi drivernya Olga itu Billy tinggal di rumah mak 1 tahun. Kenapa dirimu akhirnya jorokin dia masuk ke entertain juga? Bang Billy sampai sekarang pun juga waktu itu aku ngomong sama Olga. Kan keluarga Olga waktu itu nggak tahu ya. Jadi aku ngomong secara pribadi sama Olga. Lu Tara lu ditolongin, Chan lu ditolongin, itu orang luar. Sekarang kenapa Bang Billy yang ganteng kayak gitu nggak diajak? Mak bilang, emang Bang Billy mau, Mak? Mau nggak? Coba ajak ngomong baik-baik. Coba tanya baik-baik, Bang Billy mau nggak? Dipanggil Bang Billy. Bang Billy, emang mau masuk dunia entertain? Kata Bang Billy, terserah yoga, demi Allah jawabannya kayak gitu. Dan Mak bilang, kan mau gak? Ya udah kalau gitu Mak, besok aku ngomong sama waktu itu Tegina sama Bu Rani. Bu Rani Ayu. Iya, Bu Rani Ayu, Bu Jessica waktu itu kalau nggak salah masih kreatif waktu itu Bu Jessica. Senior kreatif. Senior kreatif. Pokoknya dulu semua kreatif semua di tangan Ibu Jessica waktu itu. Nah, akhirnya ngomonglah sama Bu Jessica, sama Bu Rani sama Tegina pada saat itu. Masuklah Billy. Nah, itu perbincangannya antara Mak Vera dan Olga dulu loh. Itu nggak ada yang tahu. Kenapa Mak mau Bang Billy pada saat itu? Iya dong, kita kasih kesempatan keluarga dulu, keluarganya Olga. Karena emang dia juga mirip juga kayak sama Olga. Iya, dan dia lucu gitu loh maksudnya Mak. Maksudnya Mak kasih kesempatan buat adiknya maju. Karena kalau ada apa-apa juga tetap sekarang yang ngebantu kan keluarga, adiknya Olga kan. Ya kan? Sekarang orang-orang mana nih yang pernah dibantu sama Olga? Ya itu loh maksudnya Mak, bantulah keluarganya Olga, bantulah Bang Billy. Karena gimana pun juga tidak ada orang-orang yang di samping Olga pada saat itu kan saksi hidup Mak. Mak, setiap malam Olga itu telepon dan curhat cuman ngomongin, Mak, tolong dong Mak, kasihan si A, tolong dong Mak, kasihan si B. Mak minta tolong ya Mama. Dan Mak ngomong sama orang TV. Itu Mak yang menyampaikan loh. Jadi Mak menyampaikan, akhirnya Olga bilang udah Mak, udah ngomong, udah nego harganya Mak. Udah, ada beberapa teman-teman artis Mak tidak usah perlu sebutkan namanya, cuman ada beberapa orang Mak kasihan Mak, dia nggak dipakai, sedangkan dia tulang punggung keluarga, cuman karena kasus itu doang Mak, jadi dia masalah, tolong Mak dibantu Mak, tolong paketin sama gue Mak, tolong paketin, kan lu jagonya maketin. Jadi itu ilmu dari Olga juga ya, disuruh Olga itu ya? Jadi nginget idenya bukan dari Olga, ide kayak Mak dulu. Jadi kan dulu kan Olga sama Ulfa dipaketin pada saat itu almarhum Taufik Safalas sedang meninggal kan. Masuklah Olga Saputra diduetin sama Ulfa Duyanti pada saat itu untuk di Indosiar. Ingat banget acaranya. Dia sering ngomong Congpingli. Apaan tuh gak? Bencong pinggir kali kata dia. Nah kan dulu gitu Olga seperti itu ngomongnya. Tapi orang itu nggak ingat sejarah. Makanya gini, kalau ada apapun lihat sejarahnya dulu deh. Sejarahnya ngebuikin orang menjadi orang tidak dikenal, seperti Bang Billy pada saat itu dikenal cuman sebagai waktu itu adiknya Olga. Itu nggak gampang menjadi Billy menjadi artis kalau tidak dari bantuan Emak dan Olga pada saat itu. Gitu loh. Nah, di situ kenapa Mak tarik siapa Dika pada saat ini? Karena orang lagi kangen sama Olga. Boleh jujur kangen nggak sama Olga? Ya kangen juga lawakan zaman dulu ya, yang sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Dia setiap kita naik konten apa viral, dia bikin konten apa viral. Berarti kan orang lagi kangen sama sosoknya Olga. Karena Olga udah nggak ada. Kita nggak bisa lihat lagi Olga gitu loh. Jadi pada saat orang lagi kangen, ada yang bikin parodiin, sekarang dihujat. Dia dihujat sampai dia nggak berani ngelihat komen. Dia sampai nggak berani ngelihat TikTok komen karena saking banyak yang menghujat. Sampai Mak bilang, kalian kenapa sih orang lagi mau mencari rezeki? Olga tidak akan tergantikan oleh siapapun, termasuk Dika, termasuk Mak, termasuk Rizky. Olga itu sosok
orang yang memang benar-benar di hati kita semua. Olga tidak akan tergantikan oleh Dika, tidak akan pernah. Sosok Olga itu selalu di hati kita. Sosok Olga itu selalu ada di hati Mavera sampai kapanpun juga. Olga ini sama Dika ini cuman hanya ibarat kata mencari rezeki buat keluarganya, mencari makan buat keluarganya. Banyak parodi Bunda Korla juga yang diparodiin sama orang-orang. Bunda Korla bilang, it's okay, nggak apa-apa, silakan aja kalian selagi kalian bisa mencari rezeki, silakan. Begitupun kalau ada almarhum Olga, model kayak Dika begini pasti ditarik, ayo sini sama gue, yuk mau ngetop bareng, ayo sama gue, nempel sama gue. Olga seperti itu loh. Iya. Itu sih. Hatinya Olga itu sangat luar biasa baiknya, luas hatinya. Nggak bilang pansos ini itu, pansos lu sama Bang Billy, pansos lu Mavera sama Olga. Salah. Olga itu naik waktu itu kalau nggak Mak tarik kenalin ke artis-artis Mak yang besar, belum menjadi seorang Olga sekarang loh. Iya. Jadi Mak tuh sedihnya adalah gini, Mavera dibilang pansos. Mak itu nggak pernah mau masuk TV kalau bukan Olga yang bilang, ayo Mak sini Mak, ayo Mak sini Mak. Kan gara-gara Mak dikenal orang kan cuma gara-gara Olga sering nyuruh Mak masuk ke TV. Mak ketemu sama Olga tuh di mana ya? Ya Allah, waktu Mak megang Saiful Jamil. Oh, kan Saiful Jamil. Tahun 2002 Mak ketemu sama Olga itu. Tapi kan dulu Olga masih nggak ada manajer tuh, aku inget kemana-mana dia kalau ke Trans ngambil duit sendiri ke kasir. Iya, itu masih jadi masih dibayar-bayar berapa? 500.000 kan? Iya, zaman Ceriwis. Iya, masih 500.000 kan. Nah, itu kan Mak baru masuk. Iya. Setelah itu naik kan 7,5, naik lagi 1,5, akhirnya 5 juta, akhir naik lagi. Sampai 3 digit ya terakhir. Iya. Maksudnya Mak, ini yang orang nggak tahu, maksudnya perjuangan manajer itu untuk membesarkan seorang artisnya itu nggak kecil. Olga tiba-tiba Mak, ada orang terima kasih sama Olga. Emang kenapa gak? Iya, tapi Olga nggak tahu. Olga iya aja. Ya udah, itu tugasnya manajer, bukan tugasnya artis. Artis itu hanya bekerja, kita yang menjalankan. Ini kayak Dika pakai baju ini, pakai baju ini, bajunya kayak gini ya Dika, jangan pakai baju yang nggak sopan ya Dika. Iya Mak. Olga juga kayak gitu. Dulu ngedandanin Olga tuh susah juga. Mak, pakai baju ini. Ya tapi kalau ntar Olga kayak gini, nggak apa-apa Mak. Olga nggak apa-apa gak. Yang penting orang ngelihat Olga itu menarik, sopan, bagus. Oh iya Mak, tapi di luar dari kamera Olga boleh Mak pakai kaos, boleh. Jadi hal-hal kayak gitu orang kan nggak tahu. Iya. Ngebantuin itu hal-hal kecil itu orang nggak ngelihat di situ. Iya. Perjuangan kita untuk mencapai di titik setinggi ini, orang ngelihat Olga sampai begini, itu nggak tahu ngelihat waktu Olga di bawah itu. Yang Olga lagi dihujat, Olga lagi dikata-katain. Emang Olga nggak dikatain? Dikatain. Abis Olga dikatain, yang ngebela tetap emak. Sampai Olga pernah ditolak di salah satu TV. Aduh sorry ya Mak, belum bisa pakai anak lu dulu. Beneran lu nggak usah bayar, nggak apa-apa deh. Yang penting gue coba anak gue lucu tahu. Perjuangan seorang Mavera untuk mengenalkan Olga Syahputra ke TV itu nggak gampang. Bener nggak Rizky? Bener. Karena di zaman itu orang sulit banget yang tipe kayak Olga itu bisa untuk masuk TV. Iya. Nah itu kalau nggak ditempelin waktu itu dengan Teh Ulfa pada saat itu nggak akan bisa sebesar itu. Itu yang orang tidak tahu. Perjuangan seorang manajer ya prosesnya. Yeah. Tapi Dik, apa sih yang kamu membuat yakin buat dipegang oleh seorang Mavera awalnya? Ya, aku yakinnya itu tadi Kak Rizky. Beliau kan manajer almarhum. Ya, gue yakinnya gini. Ya mungkin di sini saya bisa merubah hidup saya lah gitu. Nggak hidup seperti ini terus, dihina orang, direndahkan orang. Ya mungkin dengan saya bergabung sama Mak, masuk di lingkungan Mak, mungkin bisa menaikkan derajat saya gitu kan. Emang kamu sedihina apa sih di Bengkulu ya asalnya ya? Iya. Segimana kehidupan kamu? Kamu boleh ceritain ke teman-teman nggak sedikit? Ya kalau pahit hidup dari kecil sih udah dirasain Kak. Kamu supir angkot juga ya? Ya supir angkot. Dari 2011 aku ngangkot di Ciledug Cikokol. Nah itu dari ngangkot terus 2014 diajaklah temen syuting gitu. Ya kalau saya dulu kan figuran, ekstras apa itu kan saya nggak tahu. Intinya syuting. Jadi temen, lu mau syuting nggak? Ya maulah gitu.
namanya kita dari kampung kan masih polos. Mau, tapi 25 bayarannya. Enggak apa-apa kata saya gitu. Yang penting saya bisa ketemu artis gitu, bisa dapat teman baru. Ya udah besok lu siap-siap pagi katanya. Kebetulan nggak jauh dari rumah, cuma naik angkot 3.000 nyampe lokasi. Terus saya bilang sama istri, saya dapat syuting. Kok bisa sih kata dia gitu. Kita kan nggak tahu kan. Ya udah ya berangkat sana kata dia. Tapi bayaran 25. Nggak apa-apa. Lu cari ilmu dulu, cari pengalaman katanya. Nanti kan bisa dapat temen ini, bisa berubah pikiran, ya tukar-tukar pikiran, sharing. Ya udah, aku berangkat tuh pagi. Pokoknya aku tuh nggak mikirin capek nggak ya ini nggak. Dari pagi itu pulangnya ke pagi lagi. Tapi saya tetap happy kak. Happynya itu tadi. Oh berarti lingkungan syuting, dunia syuting begini gitu. Orang-orangnya begini. Oh dapat teman baru. Ntar ketemu lagi teman lain, sharingnya begini. Jadi kita bisa tahu kak. Kita miskin, ada yang lebih miskin. Kita hebat, ada yang lebih hebat. Itu makanya saya senang di dunia entertainment kayak gitu, di dunia syuting. Dia cerita sedih loh. Dia pernah pulang syuting nggak dapat mobil, dia tidur di halte busway. Dia tidur di situ supaya nanti pagi baru ketemu lagi busway-nya. Karena kan syutingnya jauh kak. Ya jauh-jauh lokasi itu di pelosok ya. Jadi waktu itu tuh selesainya tuh jam 12. Aku nungguin gaji dulu dari agensi kan. Nungguin tuh ada setengah jam. Langsung naik Gojek ke halte. Ternyata udah ke halte itu bilang ke satpam, Pak jurusan ke itu masih ada nggak? Udah habis katanya. Jam berapa lagi ada Pak? Jam 5. Saya lihat kan dari jam 1 itu kak. Ya nggak ada jalan lagi. Mau naik Grab masih jauh banget. Sedangkan dapat syuting waktu itu aku masih 100.000, 80.000 kan. Ya udahlah saya cari kardus buat alas. Itu saya tidur di halte nungguin. Itu tas aku jadiin bantal. Nungguin. Ntar udah jam 5 udah bangun. Halte masuk baru pulang. Perjuangan dulu. Perjuangan. Kan kayak Olga dulu menjadi seorang artis kan kayak gitu. Pernah syuting dari pagi jam 5 subuh sampai ke jam 5 subuh lagi. Tau nggak dapat duit cuman berapa waktu itu? Kalau nggak salah dia cerita waktu itu dapat 25.000 dan itu cuman kakinya doang yang disorot. Oh iya aku ingat. Itu. Ya aku juga gitu dulu, cuma belakang ini doang Kak. Tapi akunya seneng. Aku bilang ke teman, tuh aku masuk TV. Mungkin di dalam hati dia ya elah, cuman belakang doang sombong kata dia kan. Tapi zaman dulu masuk TV itu suatu kebanggaan karena belum ada sosial media kan. Nah iya gitu. Sekarang kayak orang meremehkan TV, tapi zaman dulu tuh orang masih masuk TV jadi figuran ekstra pun udah seneng loh. Tapi jangan salah, sekarang maaf nih, boleh jujur, TV itu masih ada gengsinya loh. Iya. Tahu nggak kenapa, Rizky? Artis sekarang mau influencer tertinggi seperti apapun yang followernya banyak, dia belum jadi artis kalau belum masuk TV. Apalagi program-program yang spesial dan talk-talk yang spesial kayak main di ada di Brownies. Iya benar. Lagi Ambiar. Jadi kalau udah ada di TV, lu udah jadi artis. Iya. Tapi kalau misalkan lu masih jadi TikTokers, selebgram, lu masih tetap selebgram, bukan artis. Iya. Beda nih. Jadi kalau Dika nih kategorinya berarti influencer dan artis dong sekarang. Iya, sekarang udah influencer dan artis. Alhamdulillah. Udah TikTokers. Kamu udah berapa bulan berarti sama Mama Vera? Belum sebulan. Iya, udah mau sebulan ini ya Pak. Iya. Tapi udah langsung roket gitu. Kamu dirimu pasti pakai kontrak nggak sih sama artis? Dulu kan dirimu aku ingat sama Olga pakai kontrak hati katanya. Tanya udah pakai kontrak belum? Udah pakai kontrak belum sekarang? Belum. Tapi dirimu nggak takut nanti kejadian-kejadian kayak kan kamu dirimu belajar di pengalaman zaman dulu ditinggalin artis, udah ngetop ditinggalin, tentunya nggak takut nanti dia ngetop kayak Olga terus ditinggalin. Kalau emak berpikir gini, rezeki Allah yang ngatur. Kalau emak pakai kontrak pun mereka tetap bisa lari kok. Ada beberapa artis emak yang pakai kontrak tetap lari. Ada. Percuma sebenarnya dari hatinya sendiri. Nanti ya, tetap emak kontrak. Tapi kan kenyamanan itu tidak berdasarkan dari kontrak. Bener kagak? Betul. Percuma kamu kontrak juga kalau hatinya dia masih kelayapan kesono kesini. Percuma kok. Kontrak itu kadang-kadang cuma sebatas surat legal. Cuman dia itu tetap kalau misalkan bermain di belakang kita, itu tetap percuma juga kan?
Iya kan? Makanya emak bilang sama dia, kalaupun kita kontrak, nanti tetap kita kontrak antara manajer dan artis, kita kontrak. Harus dikontrak. Karena suatu saat dia mau pergi, kontraknya kamu tinggal jalan, mau jalan silakan, mau tetap sama emak silakan. Tapi emak sekarang udah pakai kontrak. Sekarang aja ini belum dikontrak, belum dikontrak. Cuman itu akan emak kontrak kayak Reza Vero, Dion Putra. Yang lainnya dikontrak Reza. Valen, kalau Valen udah dikontrak semua. Sudah, cuman ini karena dia baru, belum dikontrak. Belum, karena belum dikontrak, semua kerjaan udah datang, wah bertubi-tubi, gimana caranya mak lagi tuh mau buat kontrak. Karena sekarang mah buat kontrak pakai notaris. Oke. Gitu loh. Jadi sekarang itu dilegalkan pakai notaris, kata Mboke harus ada notaris. Jadi kontraknya jelas. Tidak nanti main-main mereka. Padahal keluarganya Olga nggak seperti itu, emak-emak. Sampai detik ini bapak sama ibu ya, sampai ngomong ibu, sampai jam tangan kata ibu, jam tangan aja yang dari emak sampai sekarang disimpan, dipakai sama ibu. Udah gitu sampai ngomong, pokoknya Mafera itu orang baik kata bapak sama ibu. Kalian nggak boleh lupa sama Mafera. Itu adiknya Olga sih entu sampai ngomong, bapak mah sama ibu selalu ngomong jangan lupa sama Mafera. Kalau nggak ada Mafera kita nggak bisa punya rumah loh. Karena emak selalu bilang, gak kasihan ibu beli rumah, gak kasihan adik-adik beli rumah. Itu selalu ingatin Olga, iya mah atur aja gimana baiknya biar mereka punya rumah. Tapi dirimu yang ngatur semua keuangannya saat itu ya, beli rumah, mobil segala macam. Iya. Aku inget tuh dulu sampai ada mobil emak sampai dibilang apa? Gila ya, kalau Mafera bukan dipegang Mafera, Olga mungkin kayak pelawak-pelawak lainnya tuh yang nggak pada ujungnya akhirnya yang tidak di-manage dengan baik, uangnya tidak ada. Olga meninggalkan rezeki buat keluarganya kok. Iya. Tapi tanpa harus diucapkan di sini kan. Iya. Gitu loh. Karena Olga sangat sayang sama keluarganya. Jadi banyak kenangan-kenangan yang dari Olga keluarganya simpan. Iya. Pinkan Mambo juga dulu sama Mafera ya. Iya. Dulu donatnya belum. Oh, belum. Jadi dulu setelah keluar dari Maya Ahmad waktu itu, Pinkan sempat sama satu manajer, katanya satu orang manajer itu nggak bagus. Akhirnya dia datang ke rumah emak. Pinkan 2 kali datang ke rumah emak pada saat itu untuk masuk ke manajemen emak. Akhirnya emak terima. Pada saat itu mamahnya ngomong, emak terima dengan lagu yang siang dan malam aku kan kamu waktu itu talentnya sering manggil dia untuk acara Trans. Aku ingat sama manajemennya dulu CMI, Cantik Molek Indonesia. Iya, sekarang udah ganti. Oh, udah ganti. MVBT ya. Sekarang MVBT, jadi Mafera bersinar terang. Oke, amin. Di situ emak dan anak-anak emak aja, anak kandung. Oke. Jadi anak kandung emak yang ada di dalam sana. Jadi Mafera, iya, jadi Mafera dan anak-anak kandung Mafera, Ival sama Eki, atak emak aja tuh. Mereka komisarisnya, emak direkturnya. Oke. Artismu di mana ada berapa sih sekarang? Sekarang ada kurang lebih ada 8. Oh 8, ini aja 3. Iya. Lagi yang tadi. Ada 5, ada beberapa. Ada yang namanya Atala, ada yang namanya Valen, ada yang namanya Andra. Gitu loh. Ada beberapa, ya kurang lebih 8 lah anaknya emak. Ada jadi ada masing-masing karena mereka itu punya talentnya masing-masing kan. Kalau si Valen itu susah banget karena dia memang benar-benar masih sekolah di daerah Semarang. Jadi untuk ke Jakarta itu dia masih sulit untuk bolak-balik. Jadi kalau ada acara aja datang ke Jakarta. Gitu. Kalau Dika berarti totality di Jakarta ya sekarang. Iya. Sudah di dekat daerah-daerah rumah emak tinggalnya. Kontrak di situ. Iya. Jadi ada tempat kos, Ray juga ada tempat kos, jadinya mereka ngekos nggak jauh dari rumah emak, jadi dekat-dekat kemana-mana, tinggal datang, ayo tinggal ke rumah emak, mereka datang. Jadi satu mobil kita rame-rame, gitu. Tapi Dik, gue penasaran juga sama Dika nih, karena gue juga baca komentar, rata-rata hampir semua orang, enggak kok nggak mirip Allah, sosok dipaksain mirip. Kamu sebagai artis pendatang baru dapat komentar kayak gitu, apa yang kamu lakukan untuk, pasti kalau gue aja bacanya anjir, kalau gue aja udah langsung tutup komen dan segala. Lu gimana sebagai artis pendatang baru menanggapi komentar seperti itu? Ya kalau menurut saya sih ada yang ngomong kayak gitu benar juga. Ya karena saya nggak satu perut sama Olga gitu kan. Memang kita satu perut aja karena sama kakak Marika ada bedanya. Gitu. Iya. Cuma saya berpikir begini Kak. Ada yang bilang memaksakan, bilang nggak mirip. Ya saya pertama satu, saya ngefans, saya idola. Kata orang,
cuma Bando ini dong. Lah kan udah dibilang. Kan idola. Idola kan kita nggak harus mirip banget 100% enggak kan. Cuma idola. Makanya saya idola tuh yang pertama saya suka dari outfitnya. Kostum. Nah, bukan karena saya mau menyamain ya. Memang tipe saya baju nggak banyak motif. Saya suka seperti Olga itu. Boleh tanya sama istri, saya nggak buat-buat, nggak saya setting-setting. Setiap beli baju pasti saya banyakin warna, bukan banyakin model. Nah contohnya kayak Olga itu kan, kaos polos, udah saya nggak rapi-rapi orangnya. Nah begitupun celana. Kata orang sekarang zamannya jubrai ini, saya tetap press dari dulu. Hobi. Style jadi udah kayak Olga ya Maya. Nah bukan saya pengen harus sama, enggak, memang saya dari dulu suka begitu. Nah kayak gitu juga Bando, sering orang komentarkan, alah modal Bando doang, coba lepas. Saya dari ngangkot Ciledug Cikokol, itu kan panas bang, panas, udah itu mobil Grand Max kan, mesinnya itu di bawah supir. Positif panas. Nah saya beli Bando, goceng, beli Bando bang. Dari dulu. Jadi dulu memang udah pakai Bando. Dari dulu. Bukan sekarang doang. Nah, terus yang ini bukan saya yang bilang mirip ya. Waktu saya narik itu saya makan langganannya di Cikokol. Di warteg. Nah, jadi setiap saya makan itu ownernya itu Ibu RT. Jadi setiap saya makan nih, Bang Olga. Dari dulu jadi udah banyak. Benar. Sampai tukang warteg juga bilang mirip Olga. Ini kalung yang dia pakai ini ini punyanya Olga. Ini punya yang sama emak. Kan Olga sering pakai kalung ini. Mungkin kalau bisa di browsing bisa dilihat. Emang ini makasih, maksudnya pakai. Tapi nggak makasih ke dia ya, karena ini kenang-kenangan Olga dari Olga. Pakai aja. Barangkali rezekinya nanti bisa kayak Olga kan gitu, amin. Bisa bantu keluarganya, bisa bikin sukses, bener ya Dika? Amin. Gitu. Jadi dulu dia udah dibilang orang mirip, bukan emak yang mirip-miripin. Soalnya dibilang katanya Mavera yang mirip-miripin. Nggak bisa move on Mavera dari Olga. Iya gitu katanya. Kalau saya juga jujur bang, pengen parodi Olga. Satu, saya orangnya nggak pernah stres. Masalah sebesar apapun boleh tanya sama istri. Bahkan saya kalau istri mukanya cemberut kayak ada masalah, saya marahin. Apa yang kamu pikirkan? Tanya tuh, bukan saya buat. Makanya saya orangnya happy, makanya ngelihat Olga, saya itu kalau nonton, ketawa, happy. Nah dan itu tadi dari kostum, memang saya sama kayak almarhum. Simple, maunya yang simple. Olga itu kan orangnya simple, kemana-mana pakai sendal. Kalau nggak penting-penting banget, dia nggak bakalan pakai barang-barang mahal, branded gitu. Sepatu juga, saya juga nggak hobi yang formal banget gitu. Yang penting simple, walaupun itu murah, saya nyaman udah gitu. Sendal juga kayak gitu, walaupun harganya 5.000, 6.000, saya tetap nyaman gitu. Saya nggak ribet orangnya. Jadi emang udah rezeki sama dirimu, Mak. Berarti dia udah mirip Olga, tiba-tiba ketemu sama manajernya almarhum Olga, tapi akhirnya hujatan lah yang muncul, dirimu nggak bisa move on, dipaksa-paksa tapi nggak apa-apa. Nih gue kasih pesan buat kerja di dunia entertain, emang harus kita namanya ada haters, ada fans, itu wajar banget. Jadi jangan pernah lu dimasukin ke hati kalau pengen sukses di bidang ini, emang harus siap dengan itu. Kayak emak 30 tahun di dunia entertain, banyak hujatan kanan kiri, walaupun itu kena mental ke kita kadang-kadang karena mental kita belum siap gitu ya pada saat dihujat. Tapi lebih baik kita diam suatu saat waktu yang bicara. Siapa yang ngejahatin kita pasti akan kena karmanya sendiri. Iya benar juga, tapi dia berarti hebat juga bisa nunggu berapa puluh tahun, akhirnya 10 tahun bukan dirimu kan? Iya, 10 tahun aku nanggung berita tentang yang Mavera ngambil duit artis, Mavera ngambil duit Olga. Padahal boleh jujur, artis sebelum mereka menjadi seorang artis minjem duit untuk beli mobil, minjem duit sama emak untuk beli ini, minjem itu, semuanya untuk bayar lunasin utang rumahnya, semuanya minjem sama emak. Tapi dibilangnya utangnya sama Olga, padahal utangnya sama Mavera loh. Dan itu tertata ada di buku rekeningnya Mavera. Tapi kan bukan dari rekening Mavera sama dirimu dulu jadi satu, enggak ya? Iya, kan emak kan masuk rekening emak dulu. Baru setelah itu kan, maaf ya, setiap bulan kan Olga juga ada pengeluaran untuk ini, untuk itu, untuk ini.
3 bulan nanti baru kirim, 3 bulan terkirim. Kalau artis-artis yang lain, Olga bilang, Mak jangan dikasih dulu, karena kalau dikasih uang mereka habis. Mereka aja mau ngutang sama Mak kan banyak. Itu Olga loh yang nyuruh pada saat itu, supaya apa? Supaya mereka nanti pada saat mereka punya uang, wah gila uangnya miliaran, mereka senang Mak, mereka punya uang banyak. Coba kalau di tangan mereka Mak, belum tentu mereka punya uang banyak, karena kadang-kadang dunia artis itu kan mereka hiporia ya. Oh punya uang, wah ini dihabisin beli ini, beli itu, beli ini. Mereka nggak punya, nggak bisa ngumpulin. Akhirnya membuat mereka jadi gini, pada saat Mak bilang, entar dulu ya, Mak hitung dulu pada saat mau keluar. Dibilangnya Mak ngambil uang mereka. Padahal dulu-dulu mereka minjem uang Mak aja, Mak nggak pernah masalahin gitu. Maksudnya Mak jangan bilang Mak ngambil uang mereka. Wajar nggak sih selama berapa tahun Mak bilang nanti Mak hitung dulu ya. Mak minta waktu 3 bulan, pada saat mereka minjem uang Mak, ada nggak Mak berhitungan sama mereka? Mereka dirimu nggak langsung potong, misalnya penghasilanmu berapa? Nggak boleh sama Olga waktu itu. Kata Olga, nih demi Allah ya, kita ngomongin orang yang sudah meninggal ya, biar mereka punya uang Mak, karena gue tahu mereka itu kalau punya uang nanti pada habis. Tapi mereka terbukti kok keluar dari Mak, mereka punya rumah, mereka punya mobil, otomatis nggak salah dong Mak. Iya. Benar nggak? Benar. Kecuali keluar dari Mak uangnya nggak ada sama sekali. Nah itu barulah Mak dibilang jelek manajemennya. Kan mereka punya rumah, punya uang. Sampai mereka punya mobil, yang datang ke rumah Mak cuma naik motor, datang ke rumah Mak naik mobil butut, tiba-tiba keluar dari manajemen Mak mereka punya rumah, punya mobil. Berarti kan Mak manajemenin mereka bagus. Tapi kalau bagi mereka bukan Mak Vera yang ngebantuin mereka, ya udah Mak juga nggak maksain. Mak dan Mak nggak gila-gila hormat juga Mak Vera, enggak. Mak yang penting cuman Mak sama Allah yang tahu bahwa Mak ngebantuin mereka. Udah gitu. Aku sempat dengar loh di luar sana Mak Vera udah hilang dari peredaran katanya, nggak tahu Mak Vera. Aku udah dari kayak gitu. Aku pikir hidupnya gimana dulunya, hidup dengan bergelimang harta yang nah di situ kita bisa belajar. Di situ kita bisa belajar di mana teman kita, di mana saudara kita. Di situ kita bisa tahu. Di titik terendah itu Allah pengen ngelihat, Fer, lu lihat siapa yang ada di samping lu di saat lu susah. Itu ada Pak Iwan. Pak Iwan ada dia dulu yang ngasih iklan Venera sama Olga. Waktu itu terbayar termahal tuh waktu itu Olga, iklannya termahal waktu itu. Sekarang udah nggak ada tuh, handphonenya udah nggak ada, udah hilang. Sama Cecil suami istri itu ada Mami Yanti, tapi sekarang udah tinggal di Solo. Nah sekarang ini yang benar-benar ada di sisi Emak adalah Mboke Van der Wit. Itu orang yang benar-benar supply Emak, benar-benar maju Mak, support maju Mak. Jangan takut, Emak itu pintar. Beneran Mak tuh pinter, jangan kalah mental sama orang-orang yang hujat Emak, sampai kayak gitu. Luar biasa. Mak, aku penasaran juga, apa rencana Mak Vera terbesar untuk Dika Olga untuk saat ini? Dika, karena dia suaranya bagus, dia dangdutnya cengkoknya bagus banget. Ini anak jago, jadi kita mau ada beberapa lagu, kita mau bikinin lagu, sama dia akan bikin sama Trio Lebay, konsepnya, bertiga itu. Dan alhamdulillah sudah dapat untuk sinetron di MDTV. Wah, udah siap-siap stripping. Kalau rumah dia udah dapat dari Mboke. Mobil bentar lagi ya. Kamu rencananya mau beli apa aja sih kalau punya uang banyak, Adik? Mobil apa kemarin cita-citanya? Cita kamu? Pertama, Jazz. Dia kepengen Honda Jazz. Oke. Tapi jadi kan yang mau kamu beli tuh mobil dulu. Enggak, rumah kan udah ada. Baru mobil nanti. Terus mobil 2. Dua, kenapa 2? Satu buat keluarga di kampung. Satu buat keluarga di kampung. Misalnya aku pulang kan Kak, ada mobil di sana. Kan pulang pakai pesawat, di sana ada mobil sendiri. Yang gitu. Satunya buat di sini syuting, jalan-jalan di sini. Aku doainnya bulan Ramadan dapat stripping ya. Biasanya kalau di Trans pasti yang kayak gini-gini gue tahu banget yang dicari. Amin ya Allah, mudah-mudahan dia bisa memberi rezeki untuk keluarganya, bisa membantu anak-anak istrinya, bapak ibunya. Jadi rencananya Mboke itu biar dia nggak kepikiran, dia dibeliin rumah supaya dia bisa fokus di Jakarta, orang tuanya, anaknya, istrinya itu sudah ada tempat, di satu tempat, di satu wadah, dan dia jadi nggak kepikiran. Itu doang sih. Jadi Mboke maunya dia fokus gitu loh. Itu orang baik, salah satu orang baik. Mboke itu kalau Mak bilang dia malaikat, sumpah. Malaikat tanpa sayap. Ada nggak kenal ya, cuma fans Olga dan di fans Olga, dan dia hatersnya Emak. Haters yang menjadi ngebantuin Emak dan keluarga Emak, juga artis-artisnya Emak.
Dia tuh support paling bagus. Orang pinter dia bisa menilai sebenarnya. Bisa menilai orang ini bisa nggak untuk maju lagi, dia udah tahu. Itu benar-benar aku bilang, aku makanya dari awal aku nggak akan bisa ngelupain orang yang pernah ngebantu aku di saat aku tersulit sedikit di tengah banyaknya orang julid. Terakhir nih Mas, berapa yakin dirimu di Kaoga bisa berkarir sukses di dunia entertainment? Pertama sih kita nggak boleh ngeduluin Tuhan. Oke. Ya, atas izinnya Allah, Bismillah bisa ngebantu Dika untuk membantu keluarganya dan bisa lebih terkenal dari dulu. Gitu loh, maksudnya kita tidak bisa menyaingi sosok Olga Syahputra itu nggak ada gantinya deh. Itu anak memang super duper bagus untuk di dunia pelawakan sama di dunia entertain ya. Multi talentnya tuh keren banget. Dika akan diasah untuk bisa menjadi seperti itu karena Dika bukan pelawak. Dika ini adalah dia entertain, dia bisa main drum. Jago loh dia main drumnya, dia tahu musik, dia main gitar, dia bisa. Dia nyanyi juga bisa, acting dia juga bisa. Maksudnya multi talenta yang dia bisa pergunakan untuk nanti dia akan terjun di dunia yang mana. Ntar tinggal yang ngatur gimana caranya dia bisa masuk ke dunia entertain. Ya kan, kalaupun memang dia sekarang ini dimirip-miripin sama Olga sama siapapun, ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang mirip, ada yang belum tidak, itu terserah dari pandangan masyarakat. Kita tidak boleh memaksakan masyarakat untuk pandangan itu gitu loh. Silakan mereka berpendapat seperti apa tentang Dika Olga. Yang penting Dika tidak memaksakan orang lain untuk bilang dia mirip dengan Olga Syahputra. Tergantung dari sudut pandangnya masyarakat ke Olga. Ke Olga, ke Dika tuh kan. Tuh sama Olga itu apa ya? Sayang sangatnya udah mendarah daging. Sayangnya tuh udah di dalam hati. Jadi memang hanya kematian yang bisa memisahkan Mafera dan Olga. Sampai detik ini pun hatinya itu ya tetap sayang sama Olga gitu loh. Nah, untuk Dika, seberapa yakin kamu dipegang sama Mafera? Ya betul yang kata Mak Vera tadi bilang. Saya yang pertama yakin sama Allah, mudah-mudahan dikasih rezeki. Ya mungkin Mak sebagai perantara gitu. Selanjutnya aku juga berdoa sama yang di atas Kak. Gitu. Pokoknya aku ikuti alur lah. Yang penting doaku semoga aku sukses. Amin. Yang penting antara manajer sama artis itu memang harus ada keterbukaan. Setuju. Udah. Jadi jangan pernah main di belakang, pernah ngumpet-ngumpet, karena dengan ngumpet-ngumpet rezekimu akan diumpetin, tapi dengan terbuka rezekimu akan terbuka. Harus kawin pokoknya atas nama manajer ya. Harus nggak boleh ngomong jorok Bang. Kawin. Kan ada aja kan cetukannya yang kayak gitu. Nah padahal nggak pakai skrip, tuh ngomong kayak gitu kan. Kawin, maksudnya kawin itu kayak ibarat mur sama baut. Jadi dikunci biar jadi satu gitu maksudnya. Nggak bisa lepas ya. Thank you banget ya buat Mafera sama Dika Olga udah mampir ke podcast. Banyak banget message yang bisa kita dapat dari obrolan kita kali ini. Edukasi juga dapat, cerita kisah kilas baliknya Mafera bisa bangkit lagi dunia entertainment juga dapat. Aku makasih banget buat sharing di sini. Dan kalian setuju nggak sih? Kita tahu ya Mak Dika jualan ayam goreng, Mafera juga jualan sambal. Kita challenge mereka berdua di dapur mabar. Wow, boleh tuh. Siap nggak? Kita challenge. Siap. Komen dong di bawah yang setuju Mafera dan Dika kita challenge seberapa kompak sih mereka di dapur mabar sebagai asisten manajer ini. Wah, boleh. Komen. Oke, thank you banget buat semuanya udah nonton kita. Dan jangan lupa konten kita ini sekarang bisa ditonton ya di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di koleksi Tripper pastinya. Thank you so much. Bye-bye.